Kehidupan manusia terbatas. Setiap orang akan menua, jatuh sakit, dan mati. Namun, apakah ada orang di sini yang tahu mengapa kita fana? Di atas mimbar, seorang profesor berusia hampir 70 tahun berbicara secara bertahap, suaranya menggema di ruang kelas yang besar karena akustiknya. Semua orang tahu bahwa unit kehidupan dimulai dengan satu sel. Masing-masing dari kita di sini muncul sebagai sel telur kecil yang dibuahi yang menjalani pembelahan sel. Satu sel menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Di bawah platform, Chen Chen menopang dagunya dengan tangan kiri sementara tangan kanannya memutar ballpoint. Matanya berkaca-kaca karena bosan saat dia menatap layar proyeksi, melamun. Sel akan mengalami penuaan dan kematian juga. Sel-sel yang baru terbelah menggantikan sel yang mati berulang kali. Ini adalah rahasia pertumbuhan kami yang tiada akhir. Meski begitu, pembelahan sel ini tidak terbatas. Pada tahun 1965, Profesor Hayflick dari Universitas Stanford menemukan bahwa sel manusia tidak dapat mereplikasi diri sendiri lebih dari 57 kali. Setiap sel, setelah replikasi ke-56, akan mati. Seolah-olah ada penghitung di dalam setiap sel yang menentukan kapan sel akan berhenti membelah dan kapan manusia akan mulai menua. Secara teori, sel manusia dapat membelah paling banyak hingga 56 kali lipat. Dengan menghitung siklus setiap pembelahan sel, kita menemukan bahwa batas kehidupan manusia adalah 120 tahun. Teori ini dikenal sebagai gemerincing. Tepat saat dia mendengarkan dengan terpesona, jari-jari Chen Chen tergelincir dan pena rollerball terlepas dari genggamannya, jatuh di bawah meja. Chen Chen segera membungkuk, meraba-raba lantai dengan satu tangan. Hah! Ketika kepalanya berada di bawah meja, kilatan cahaya hitam pekat yang tak terduga melintas di depan matanya. Apakah mungkin cahaya menjadi hitam? Chen Chen benar-benar melihat kilatan cahaya hitam dalam sekejap. Dia melihat ke atas secara naluriah. Item itu panjang dan hitam pekat seluruhnya. Itu terjepit di bawah meja, terperangkap di dalam alur tersembunyi. Oleh karena itu, setelah Chen Chen mengambil penanya, dia mengulurkan tangan dan menggaruk area itu. Dengan sedikit usaha, terdengar suara gertakan dan benda hitam itu berhasil dilepaskan. Kamu di sana, bersembunyi di bawah meja, jawab pertanyaannya. Saat itu, suara profesor tiba-tiba terdengar dari peron. Kekek! Ada ledakan terkekeh dari teman-teman asramanya yang duduk di belakang. Chen Chen buru-buru merangkak keluar dari bawah meja, wajahnya merah karena malu. Dia menatap profesor yang berseri-seri, lalu menatap buku teksnya sebelum tergagap, Hayflick Limit. Silahkan duduk. Profesor itu meremas tangannya dan membiarkan Chen Chen duduk. Ceramah berlanjut. Di kedua ujung molekul DNA ada sesuatu yang disebut telomer. Komponen ini berperan penting dalam pembelahan sel. Ini bertanggung jawab untuk menjaga kromosom tetap utuh. Setiap pembelahan sel akan sedikit memperpendek telomer. Ketika telomer terlalu pendek dan dengan demikian tidak dapat melindungi struktur gen, sel akan menghambat pertumbuhan, berhenti bereplikasi, dan memasuki penuaan. Ini adalah Hayflick Limit. Dengan itu, profesor itu berbalik dan dengan cepat menulis, batas Hayflick, di papan tulis. Chen Chen, yang baru saja duduk, menghela nafas lega. Sementara profesor sibuk menulis di papan tulis, Chen Chen dengan cepat melihat barang di tangannya. Sekilas, ketertarikan Chen Chen benar-benar mengempis. Ternyata benda yang sangat hitam itu tidak lebih dari drive USB. Tetap saja, ini berbeda dari kebanyakan drive USB. Yang ini lebih panjang, sekitar 12 atau 13 cm, dan tampak seperti batang karbon. Hanya port USB-nya yang mengungkapkan kebenaran bahwa itu hanyalah drive USB. Selain itu, seluruh drive USB tidak memiliki sambungan atau retakan. Itu gelap gulita dan tidak menyebutkan nama merek atau ruang penyimpanan. Meskipun demikian, melihat itu tampak agak luar biasa, Chen Chen akhirnya memasukkan drive USB ke dalam sakunya. Dia akan mempelajarinya lebih lanjut di asramanya. Saat ini sang profesor masih mengajar. Dengan tingkat teknologi kami saat ini, tidak mungkin sel menembus batas Hayflick tetapi kami dapat melewati penghalang ini melalui metode lain. Saat dia berbicara, profesor itu menulis 3 kata di papan tulis. The Immortal Hela. Semua orang pasti berpikir, jika ada cara untuk mencegah telomer memendek, akankah sel kita menjadi abadi?
Jawabannya pasti. Di bawah kata-kata, The Immortal HeLa, Profesor dengan bersemangat menambahkan, garis sel HeLa. Garis sel HeLa diturunkan pada tahun 1951 dari gumpalan sel kanker serviks, yang diambil dari seorang kontributor bernama Henrietta Lacks. Para peneliti menemukan bahwa sel-sel yang dikumpulkan dari Lacks ini tidak hanya gagal mati, mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Setiap 24 jam, jumlah sel akan berlipat ganda. Belakangan, mereka menemukan bahwa sel-sel ini tidak mati karena tumor retrovirus yang menyebabkan kanker serviks. Gen virus ini mampu mengubah, saklar, umur dalam sel biasa, sehingga menciptakan sel abadi dengan pertumbuhan tak terbatas. Pada tahun-tahun berikutnya, sel HeLa dipasok ke berbagai organisasi penelitian di seluruh federasi. Mereka membantu para ilmuwan mencapai cloning sel dan juga telah digunakan untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada tubuh manusia. Selain itu, mereka telah ditempatkan dalam roket luar angkasa untuk mempelajari pertumbuhan sel dalam keadaan tanpa bobot. Data dari ilmu kedokteran dan biologi menunjukkan bahwa, hingga tahun ini, terdapat lebih dari 65.000 makalah yang terkait dengan sel HeLa dan lebih dari 50 juta ton sel HeLa telah dibudidayakan. Oleh karena itu, generasi selanjutnya berbagi pengetahuan umum ini bahwa garis sel kanker abadi. Mereka dapat terus membelah tanpa akhir. Ketika profesor mengucapkan kalimat ini, banyak siswa mulai bertepuk tangan dengan antusias, menunjukkan rasa hormat mereka kepada kontributor, Henrietta Lacks. Tentu saja, jika kita manusia bermain-main dengan saklar ini, kita akan mati. Profesor itu tiba-tiba mengubah topik, menghilangkan tepuk tangan. Bagaimanapun, jika siklus pembelahan sel dalam tubuh kita terganggu dan tidak memasuki penuaan pada waktunya, itu akan berubah menjadi tumor ganas dan mengancam hidup kita. Kami manusia terus maju dalam pencarian kami akan kebenaran. Ketika masyarakat tidak lebih dari bermacam-macam klan, umur manusia rata-rata kurang dari 20 tahun. Pada abad pertengahan, itu telah berkembang menjadi 40 tahun. Dengan munculnya sains, peradaban manusia terjun ke fase perkembangan yang pesat. Hanya dalam beberapa dekade, manusia Federasi Bumi menikmati umur rata-rata yang mendekati 80 tahun. Tapi apakah itu cukup? Bahkan jika manusia mencapai puncak perkembangan, kita tidak akan melampaui 120 tahun yang dinyatakan dalam batas Hayflick. Ini jauh dari keabadian. Jadi apa yang kita lakukan? Setelah jeda, Profesor melanjutkan. Jadi, sebuah revolusi tiba. Pada 2002, saklar ini akhirnya ditemukan. Profesor John Sulston dari Universitas Cambridge, bersama dengan dua rekannya, menemukan mekanisme regulasi turun-temurun yang kemudian dinamai kematian sel terprogram. 1. Profesor itu menulis kata-kata programmed cell death di papan tulis dan menggambar lingkaran secara kasar. Terdengar suara keras. Kapur itu telah patah di bawah jari-jari kuat profesor itu. Penemuan ini mengguncang seluruh komunitas ilmu kedokteran karena ditentukan bahwa kematian sel adalah bentuk bunuh diri, otomatis dan fisiologis, seperti program yang disematkan secara diam-diam. Profesor itu merentangkan tangannya. Artinya, meskipun kami awalnya berasumsi bahwa penuaan adalah proses alami, sebenarnya hal itu mungkin disebabkan oleh cacat genetik. Jika kita bisa memperbaiki kekurangan ini, ada harapan bahwa kita bisa menang atas penuaan dan mencapai keabadian. Hembusan napas yang lembut dan kolektif bisa terdengar di seluruh ruangan. Sepertinya pintu besar baru saja dibuka. Murid Chen Chen menyusut dan dia hanya bisa mendengar satu suara, terus-menerus mengulangi kata ajaib itu. Keabadian? Keabadian? Oleh karena itu, sebagai siswa yang berspesialisasi dalam biologi, Anda adalah generasi dengan peluang terbaik untuk memperbaiki cacat genetik ini. Profesor itu tersenyum penuh harap. Dengan kata lain, kaulah yang paling dekat untuk mencapai keabadian dalam seluruh sejarah manusia. Kelas mencapai akhir pada saat ini. Profesor berambut perak menyeka keringatnya dengan sapu tangan, lalu menyimpulkan dengan sikap penuh harapan, namun sedih. Tidak dapat disangkal bahwa kita manusia masih sepenuhnya cuek di hadapan samudera kebenaran yang tak terbatas. Mungkin mimpi yang jauh dan mustahil seperti keabadian hanyalah langkah pertama dalam mencari kebenaran. Namun, apapun yang terjadi, masa depan ada di tanganmu. Itu dia. Kelas dibubarkan. Tepuk, 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 tepuk.
Ruangan itu dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Untuk part 1 berakhir di sini.